Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan hari ini sudah dibahas dari kemarin adalah bulan baru di Capricorn di 1 derajat. Kemarin kita udah buat chartnya di sini. Kita bikin sekali lagi exact aspek. Oke, ini yang ya tanggal 23 Desember tahun 2022. Ini tepatnya pukul 5:14 waktu PM sore hari waktu Indonesia bagian barat, terjadi bulan baru di Capricorn. Kalau kita lihat dari sistemnya, itu kan tadi tropikal seperti biasa. Kalau sidereal itu pasti masih ada di 7 derajat 22 menit Sagittarius. Kita kembalikan ke yang tropikal, yang saya biasa pakai tropikal. Ya, jadi kemarin juga sudah dibahas bahwa bulan baru di Capricorn itu adalah terkait dengan kemampuan kita untuk mulai pekerjaan atau profesional, atau kalau sebenarnya bahasa lain adalah status, karena biasanya status itu diwakilkan dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari, keseharian kita, status kita sebagai apa. Paling sering kita mengasosiasikan status kita dengan pekerjaan. Jadi saya penulis, saya ibu rumah tangga gitu ya. Tapi sebenarnya juga itu status terkait dengan hal sosial lainnya, termasuk status pernikahan, status dan lain sebagainya. Tetapi biasanya memang secara profesional, dan biasanya interpretasinya juga arahnya ke profesional. Tapi kalau saya secara pribadi kadang-kadang melihat bahwa profesi itu tidak hanya apa yang kita definisikan sebagai pekerjaan atau yang menghasilkan uang pada saat ini, seperti itu. Nah, kembali lagi di situasi bulan baru ini, square-nya adalah dengan Jupiter, sehingga memang terasa bahwa buat beberapa itu ketegangan atau situasi yang tidak harmonis itu terjadi dengan pasangan kita, atau karena ini kan bisa laki-laki perempuan, biasanya Jupiter adalah pasangan dari gitu ya, jadi sama aja, atau dengan atasan, atau kembali lagi kalau energinya bolak-balik berarti dengan bawahan gitu ya, dengan bawahan kita. Dan ini terkait dengan kesejahteraan. Kemarin juga sudah dibahas, sebenarnya tanpa ada peran Lilith yang di sini termasuk dalam T-square, itu sebenarnya udah profesional, tapi semakin kentara lagi energinya. Ini adalah satu hal yang baru untuk kita lebih mampu mengendalikan pekerjaan kita, tetapi kita bergerak atas dasar konflik dengan atasan kita atau dengan pihak yang punya otoritas kepada kita. Tidak hanya satu orang tetapi bisa pihak ya. Pihak itu artinya bisa organisasi, bisa jajaran gitu ya, yang dimana kita sebenarnya punya kesempatan untuk setidaknya menjadi setara dengan mereka, walaupun pada akhirnya tetap yang namanya Jupiter. Siapapun energi Jupiter, kita juga bisa mencerap energi Jupiter itu adalah siapa yang menjadi lebih tinggi. Jadi ada selalu atasan bawahannya, yang lebih punya kewenangan dan yang kurang memiliki kewenangan dalam satu area. Ini hard work is paying off. Kalau mau dibaca sendiri silakan. Ya, di sini jelas you need to, ini di bawah ya. You need to take a look at your long term and think about where you want to be in 12 months or even 5 years. Jadi ini bulan baru kan. Jadi memang mulai satu hal yang baru. Dan ini jangka waktunya 1 tahun atau bahkan 5 tahun.
that will inform your best course of action. So think seriously about it. Drawing this card suggests it's time for you to be ambitious about whatever is that you want to achieve. Jadi kalau sekarang kita merasa dalam situasi tertekan atau down, justru ini adalah kayaknya titik awal di mana kita akan mulai karir baru yang dalam jangka waktu yang panjang. Sebelum masuk ke sini kita ambil Lenormandnya dulu, 3 kartu. Ya di sini ada pilihan karena memang kita posisinya tertekan ya. Tapi T-square-nya dengan focal point bulan dan matahari itu sendiri kan menunjukkan energi yang sangat tertekan. Kita punya pilihan untuk berada di situ atau tidak. Saya juga nggak bisa memastikan pada saat ini apakah bertahan di tempat ini dengan situasi tertekan justru membongkar kita, membuka jalan untuk kita menjadi punya loncatan yang lebih tinggi, atau justru keluar berganti haluan ke posisi lain, mengetahui bahwa yang ini bukan lagi milik saya. Jadi dua hal itu adalah pilihan. Dan kalau kita lihat gambar kanannya adalah taman ya, sebenarnya it doesn't matter apapun pilihan kita tetap akan bertemu dengan orang-orang yang tipenya juga sama. Jadi memang ini bukan masalah, tidak hanya masalah tempat di mana gitu ya, tetapi juga apakah kita sudah cukup siap untuk menerima semua konsekuensinya. Nah, kalau satu kartu yang keluar dari sini, kristal ini, give it to God, take a deep breath, and on the exhale, release the situation to God for healing and answers. Jadi kalau kita bingung karena dua-duanya bisa benar, sebenarnya dua-duanya benar, tapi punya dinamika atau cara pandang atau rasa yang berbeda dalam menjalaninya, tetapi pada akhirnya pelajarannya sama. Release, kayak diminta untuk mengembalikan, I don't know how ya, bagaimana proses bisa sampai satu keputusan dengan release to God ya, berserah diri, meminta jawaban dari Tuhan, karena kalimatnya tadi jelas banget. Dan bagaimana kita memperoleh jawaban itu sangat individual, tetapi jelas bahwa kita dalam kondisi yang sangat bingung. Nah, di sini current situation ini adalah love begins. Jadi kalau menurut saya, kalau pilihan itu keduanya bisa benar, dua-duanya sebenarnya bahkan berada di situasi yang tertekan pun, itu sebenarnya adalah membuka jalan untuk cinta baru. Kalau kita keluar, itu juga membuka jalan untuk cinta baru. Jadi doesn't matter, ini benar-benar personal preference gitu. Nah, solar plexus cakranya adalah what you are expecting. Jadi kita berharap bahwa di semua tempat tuh kita langsung bisa happy gitu aja. Jadi kayak dikasih. Tetapi enggak. Hidden influencesnya yang dibalik ini adalah kita nggak dikasih happy yang sifatnya instan, karena kita diminta untuk menjadi lebih wisdom ketika kebahagiaan itu bukan satu hal yang diberikan kepada kita, bukan pemberian, tetapi sesuatu yang kita upayakan. I think like that ya. Dan ini advice-nya adalah awareness. Jadi kebahagiaan itu nggak dikasih dengan cuma-cuma. Kita dikasih situasi yang sukar, tetapi bukan berarti kita nggak bisa happy, karena kuncinya bukan happy itu dikasih dilempar ke kita dan kita tangkap gitu aja. Mungkin kita pernah dilempar kebahagiaan tetapi kita juga nggak nangkep gitu loh. Kita biarkan lewat. Who knows gitu ya. Karena kita punya pilihan sendiri. Nah, yang paling penting adalah awareness. Jadi kalau kita tahu kebahagiaan ada di sekitar kita, kalau ada kebahagiaan ingin diselemparkan kepada kita dan kita menolak, kita boleh, tapi ya kita aware gitu loh, kita aware, kita sadar, saya lagi tidak ingin menerima hal itu karena saya pikir saya masih punya ambisi yang lain, something like that. Saya menerima situasi yang tidak yang kebahagiaan itu adalah satu hal yang diperjuangkan, tetapi karena itu sesuai dengan ambisi saya. Selama kita aware, oh saya ternyata lebih mengedepankan ambisi gitu ya, ternyata kebahagiaan saya adalah mempraktekkan ambisi saya. Ambisi is a positive thing ya, saya nggak pernah melihat ambisi sebagai hal yang buruk.
itu kan sebenarnya kita sedang menjalani kebahagiaan, cuman memang perjalanannya terjal karena ambisi kita terlalu tinggi kan, terlalu tinggi, dan kita nggak siap bahwa perjuangan adalah kebahagiaan, something like that. Emotional withdrawal sebagai result, jadi kalau kita yakin bahwa kebahagiaan kita memang di fightingnya itu, who knows, dan kita sadar kita sedang fight. Nggak ada orang fight itu happy nggak ada gitu ya. Fight, semua perjuangan kerja keras, cuts and bruises gitu rasanya. Tetapi kita tahu bahwa kesenangan kita justru di perjuangan ini, sehingga kita tidak perlu membuatnya menjadi hal yang bisa membuat kita down karena emosi. Karena kita jalannya nggak pakai emosi. Karena ambisi kita mampu mengalahkan perasaan atau emosi yang membuat kita kehilangan tenaga. Jadi kita melepaskan emosi seperti itu. Ini penggambarannya seperti itu. Tapi itu semua pilihan dan kita tetap harus tampil prima soalnya. Kita harus tampil prima dan oleh sebab itu kita nggak pakai perasaan sebagai navigasi kita. Navigasi kita adalah keinginan kita pada saat ini. Ace of Cups terbalik. Ya, tapi Ace of Cups juga kan. The Lovers itu sama, kartu emosi. Justice, balance. The World itu completion. Coba kita lihat. Situasinya adalah ini sama ya, emosional atau apa tadi. No. Nih, emotional withdrawal. Jadi emang situasinya tuh kita lagi menumpulkan diri terhadap perasaan yang terlalu sensitif. Guarded heart itu artinya hati kita navigasi, kita nggak mau diarahkan secara liar oleh perasaan kita, tetapi kita yang mengarahkan perasaan kita. Kemudian challenge-nya, iya, jadi kan kalau kita mau lepaskan emosi kita bisa running wild kemana aja. Tapi enggak, kita sedang mengatur perasaan kita, menata emosi kita. Advice-nya adalah fairness, balance, ethics, love, accountability. Ya ini jelas sih. Advice-nya adalah balance, menyeimbangkan diri. Kalau memang kita emotional withdrawal kita lakukan dengan sengaja, berarti kan kita tumpul, tetapi kita tidak membiarkan diri kita benar-benar nggak ada perasaan. Jadi kita tetap mencari kebahagiaan atau kita melepaskan emosi kita, tetapi di situasi yang berbeda. Jadi balance-nya mungkin di situ. Jadi jangan terpaku pada satu area kehidupan. Kalau pada saat ini mungkin pekerjaan sedang menuntut, outcome-nya adalah integration, completion, option, wholeness, the earth. Iya, jadi kalau kita mampu mengambil kedua energi ini ya, jadi perasaan untuk tidak terlalu sensitif, tetapi di pihak lain kalau kita perlu untuk mencari kesenangan, kebahagiaan, tertawa lepas, itu kita juga bisa. Itu kan benar-benar kita dalam kendali seperti pegang keran air, kapan kita membuka, kapan kita menutup air itu kan emosi. Apakah kita lagi mau menahan diri untuk tidak merasakan atau tidak. Dan itu adalah wisdom ya, itu termasuk salah satu bentuk dari wisdomnya kita. Tidak membiarkan kita larut ke arah mana aja, nggak jelas kemana, tetapi kita yang mengatur. Dan itu sangat dimungkinkan. Dan itu salah satu dari bentuk kedewasaan. Karena kita nggak meledak-ledak jadinya. Your state of health has everything to do with how you focus and use energy, which is what your so-called metabolism is. Ya, jadi kita ngatur metabolisme itu kan mengatur apa yang masuk ke dalam
tubuh kita, metabolisme itu kan adalah bagaimana kita mengatur energi itu dipakai. Apakah kita mau restore, mau store, mau kita rilis, atau mau kita tahan, tarik ulur energi, ya. Dan itu kalau kita mampu menyeimbangkan, dan ini tadi kan ada kaitannya dengan sarannya justice ya, justice-nya balance. Dan ini juga sama, ini seperti justice juga. Kalau kita bisa balance, kapan kita mengalirkan, kapan kita menahan emosi kita. Tetapi tujuannya adalah satu, supaya kita tidak meledak dan breakdown gitu ya. Kita tetap bisa menjaga kesehatan mentalitas kita. Dan ketika kita sehat secara mentalitas, maka kita mampu bekerja dengan optimal, dan kita juga mampu aware terhadap apa yang di hadapan kita, sehingga kita tetap bisa menemukan kebahagiaan ketika melewati ketika kebahagiaan tersebut sedang lewat di hadapan kita. Oke, Wanita Indrasari di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.